Negeri Kalimantan Utara 28 perkara, sehingga persentase capaian penyelesaian perkara perdata, percepatan penanganan perkara perdata, dan eksekusi. Pengadilan Negeri Kaltara kebijakan berupa Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan digitalisasi. Sekarang ini website mempunyai peran yang sangat penting. Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara mencatat adanya peningkatan kinerja peradilan sepanjang tahun 2025. Marsudin Nainggolan menyampaikan bahwa peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Kaltara tidak terlepas dari amanat pimpinan Mahkamah Agung serta sinergi yang terbangun antara hakim anggota dan pejabat struktural. Pemirsa, selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Kaltara, rekan Desi Kartika Ayu. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Nurma di studio dari Tanjung Salar, Kalimantan Utara melaporkan langsung. Memang benar Pengadilan Tinggi atau PT Kalimantan Utara ini mencatat adanya peningkatan kinerja peradilan di sepanjang tahun 2025, di mana pencapaian ini disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, yakni Marsudin Nainggolan, dalam rapat pleno laporan tahunan tahun 2025 dan sekaligus pencanangan zona integritas tahun 2026 yang berlangsung kemarin di kantor Gubernur Kalimantan Utara pada Selasa 20 Januari 2026. Marsudin Nainggolan ini menyampaikan bahwa peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara ini tidak lepas dari amanat pimpinan Mahkamah Agung serta sinergi yang terbangun antara hakim anggota serta pejabat struktural dalam mewujudkan visi misi peradilan. Ia menegaskan bahwa pada tahun 2026 ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara telah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja terutama pencapaian percepatan dan juga kualitas penyampaian perkara, baik perkara pidana maupun perdata di wilayah hukum Kalimantan Utara khususnya. Marsudin mengungkapkan bahwasanya perkara yang paling menonjol sepanjang tahun 2025 ini masih didominasi oleh tindak pidana narkotika. Selain itu, terdapat pula perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana keimigrasian. Perkara pidana ini rekan Norma yang paling banyak masih juga narkotika dengan persentase sekitar 51% dari total perkara pidana. Berdasarkan data capaian kinerja perkara pidana di Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara ini sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 5.029 perkara, di mana dari jumlah tersebut rekan Norma sebanyak 4.844 perkara berhasil diputus dan untuk tahun 2026 ini menyisakan sekitar 185 perkara, yang artinya untuk proses presentasi pencapaian penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara ini mencapai 96,33%. Sementara itu rekan Norma untuk perkara perdata tercatat sejumlah 614 perkara yang masuk dengan 537 perkara telah diputus dan menyisakan 68 perkara atau persentasenya mencapai 87,46% di tahun 2025 kemarin. Sehingga sisa perkara tersebut kemudian akan dituntaskan pada tahun berikutnya, yaitu tahun ini sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk perkara perdata, target penyelesaian sekitar 20 hari, sedangkan untuk perkara pidana ditargetkan 15 hingga 16 hari. Artinya di tahun 2026 ini, di bulan Januari ini akan diselesaikan untuk seluruh perkara yang masuk di tahun 2025 kemarin. Secara keseluruhan rekan Norma, jumlah perkara pidana yang telah diputus sepanjang tahun 2026 baik untuk perkara pidana maupun perdata ini mencapai 4.884 perkara. Adapun sisa perkara ini disebabkan adanya perkara yang masuk pada akhir tahun, khususnya di bulan Desember ini, baik dari kejaksaan maupun permohonan banding. Selain pemaparan pencapaian kinerja tahun 2025 kemarin, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara ini juga secara resmi mencanangkan zona integritas tahun 2026 sebagai langkah awal menuju predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK di Kalimantan Utara. Pencanangan zona integritas ini rekan Norma merupakan tahap awal. Selanjutnya akan disusun rencana-rencana aksi yang mana nantinya masing-masing ketua area akan dibagi tugas untuk melaksanakan rencana aksi sesuai bidangnya masing-masing dalam rangka mewujudkan WBK di Kalimantan Utara.
melalui rapat pleno laporan yang digelar kemarin serta pencanangan zona integritas, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara ini menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi serta akuntabilitas dalam penyelesaian peradilan di wilayah Kalimantan Utara, khususnya untuk peradilan hukum. Demikian rekan Norma yang dapat kami sampaikan dari Kalimantan Utara. Saya kembalikan studio bersama rekan Norma. Dan kita dengan bersinergi dengan hakim anggota dan pejabat struktural untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung, khususnya untuk mewujudkan peradilan LIRA. Jadi kami tetap bersemangat dan juga berusaha untuk meningkatkan kinerja tahun 2024, khususnya dalam pencapaian penyelesaian perkara, baik di bidang perdata maupun di bidang pidana. Seluas apa cakupan zona integritas yang dicanangkan? Zona integritas tentu ini baru awal, jadi kita canangkan dulu, baru nanti kita akan melakukan rencana-rencana aksi. 29 perkara diputus sejumlah 4.844 perkara perdata. Jumlah perkara perdata yang ditangani Pengadilan Negeri Kalimantan Utara 28 perkara, sehingga persentase capaian penyelesaian perkara perdata, percepatan penanganan perkara perdata dan eksekusi. Pengadilan Negeri Kaltara kebijakan berupa Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan digitalisasi. Sekarang ini website mempunyai peran yang sangat penting, karena dengan adanya website akan tercipta data umum melalui website, keterbukaan informasi publik maupun keterbukaan pelayanan publik 98,52%. Lebih lanjut, zona integritas Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara tahun 2026 kepada Yang Mulia Ketua perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara kepada pejabat yang telah menandatangani dokumen pencanangan perkara diputus sejumlah 4.844 perkara perdata. Jumlah perkara perdata yang ditangani Pengadilan Negeri Kalimantan Utara 28 perkara, sehingga persentase capaian penyelesaian perkara perdata, percepatan penanganan perkara perdata dan eksekusi. Pengadilan Negeri Kaltara kebijakan berupa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.